Kita akan masuk ke map yang kedua. Apakah data statistik akan dipatahkan oleh Curse Rere Bredel? Aduh, bahaya tentunya ya. Di apak ya, gue minta request netral aja pokoknya. Enggak dong, Re. Kalau di APAK nanti kalau tim Indo main lo tau lah berarti apa yang harus lo lakukan kan. Iya, Kita tapi semua yang nonton di Valorant Esport Indonesia dan di Twitch Valorant ID udah tahu kok kenapa lu ngepick tim lain. Udah tahu, kita nggak akan marah sama lu, Re. Kita nggak akan bilang, wah Rere Bredel nggak nasionalis, nggak akan, tenang. Kita pengen menyelamatkan nasib tim-tim dari Indonesia, Re, tentunya. Dan sekarang Pistoron akan segera dimainkan 3 buah Ghost dan 2 buah klasik. Sementara itu akan ada 4 klasik dan 1 buah Ghost di sudut Onyx G. Let's see akan berjalan seperti apa. Dan ini dia, pistol round kita sudah akan dimulai. Severin coba untuk ngejiggle terlebih dahulu. Dan sepertinya ini benar-benar bakalan main dengan tempo yang lambat banget. Semua pemain ini bakalan coba untuk ngumpulin informasi. Kayak pistol round ini bisa kita jadikan juga ajang pencarian informasi, pocket strat dari tim-tim lawan. Dan ini yang akan dilakukan oleh kedua tim. Tentunya di round pistol dan anti eco itu mostly semua tim main dengan default strategi dan melakukan penyerangan ke salah satu side. oke, setup mulai dilakukan dari tim Onyx. Akan menuju ke arah side A, tapi dihadang oleh Potion Cloud dan juga adanya satu buah Snake Bite. Tapi Severin berhasil menumbangkan seorang Astaris. Oh, ini dia Sobat Rosofy. Shock Dartnya connect dan Shiro menumbangkan seorang Ior. Namun Rosofy mendinai planting sekali lagi. Rosofy akan coba di positioning, namun posisinya memang sangat terbuka sekali. Tersisa Flynn seorang diri yang sudah diketahui posisinya karena Severin harus tumbang tadi. 1v2 situation. Tapi kita lihat Elmimor low HP. Ini possible banget clutch bisa didapatkan oleh seorang Flinch. Dan terbang lahan, NC Slasher sudah mendapat informasi, namun right click dari seorang NC Slasher yang menutup round kali ini menjadi 1-0 Onyx. Terlihat tidak meyakinkan setelah adanya shock dart dan juga 2 kill dari seorang Rosofy. Tapi untungnya mereka unggul jumlah pemain dan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut, Dev. Ini utility usage yang dimainin sama Onyx G. Mereka main dengan tempo cepat tadi. Kalau lo bisa lihat dari Onyx Monyet itu sempat ketek ke 47 HP karena dia nabrakin 3 utility sekaligus. Nabrak Toxic Screen, nabrak Poison Cloud, nabrak Snake Bite. Ada Shock Dart, itu udah bener-bener nggak bisa dihindarkan. Dan Rosofy tadi udah ngambil gerakan yang kalau menurut gue emang udah itu doang opsinya. Karena nggak ada opsi lain, dia udah bener-bener posisi kejepit. Dari screennya itu udah dikasih barrier orb dan seluruh pemain ataupun gawar dari Boy With Love harus ngelakuin retake dari arah rafter. Dan semua angle-nya udah dijaga habis-habisan sehingga tadi Onyx Z mereka menunjukkan pola permainan cepat mereka berhasil untuk menghadapi pistol round dari Boy With Love. Sekarang di anti eco round mereka akan bermain dengan 2 buah bulldog. Ini adalah setelan pabrik dari Onyx Z kalau mereka main di arah icebox atau di map icebox. Dan sudah ada beberapa yang sudah coba diambil tapi Flinch berhasil dapetin 1 kill, hampir bisa mendapatkan yang kedua buat NC Slasher. Untungnya bisa untuk mendapatkan sebuah refrag dan sekarang side A sudah dikuasai sepenuhnya oleh Onyx G. Akan ada retake yang dilakukan oleh Boy With Love there. Yes, dan Shiro dibakar Rosofy. NC Slasher menyusul untuk mendapatkan kill juga. Dua pemain tersisa, namun Famous menggunakan Severin. Agak whiff memang, tapi kuat kill. Langsung diamankan oleh seorang NC Slasher menggunakan bulldognya. 2-0, kehilangan 2 pemain. Tentunya cukup lumayan mengganggu ekonomi dari tim Onyx dari 2 pemain yang tumbang. Dan Boy With Love, inilah waktunya untuk mereka melakukan full buy. Dan round SOP-nya mereka harus bisa didapatkan juga agar ekonomi tetap terjaga, SOP tetap berjalan juga di map Icebox ini, Dev. Yap. Tadi di POV gue kira itu Flinch crosshairnya udah bener-bener pas banget. Tapi karena tadi tembakan yang dilayangkan itu begitu cepat temponya sehingga recoil dari Sheriff itu sendiri agak sedikit melencong. Tapi sekarang Onyx G akan main coba cepat menuju ke arah orange dan 2 pemain akan berlari tunggang langgang menuju ke arah kitchen. Tapi Shiro sudah mendapatkan informasi bakalan coba untuk nge-string dari arah yellow. Itu nggak akan ter-expect sama sekali oleh Ior dan berhasil untuk dipunish. Rosofy di arah yang lain berhasil menumbangkan Monyet dan dari arah belakang Famous langsung akan datang untuk mencoba melakukan recover. Rosofy kembali mendapatkan sebuah kill, bermain postman dari arah orange tapi tentunya jarak
untuk melakukan fight lebih diunggulkan oleh Boy With Love karena mereka memegang beberapa AR dan beberapa pemain dari Onyx G tadi hanya memegang Spectre-nya saja dan satu angka gun round berhasil diamankan. Ini belum terlihat ada yang aneh sih, Dil. Yap, Dua dan pistol anti eco ah, nggak ada bonus, masih berjalan Betul. sesuai skenario nih dia. yes, dan yang gue suka BWL sudah siap akan skenario yang dilakukan oleh tim Onyx. Mereka tahu mungkin ada skenario yang bisa dibilang mid to B, kemudian planting di level 2, dan mereka sudah tahu how to counter dari serangan tersebut. Walaupun ya Spectre Gaming tadi kalau dilawan di kitchen itu bahaya banget. Iya. Dan BWL mereka tahu cara counternya, ya udah biarkan aja plannya. Kalau kita ngadu aim sama Spectre di kitchen yang notabene itu adalah tempat yang sempit banget, bisa mereka unggulkan dengan ya arsenal dari Spectre itu. Dan 2-1 round SOP yang mereka dapatkan, walaupun kehilangan satu pemain saja, it's okay karena mereka berhasil mendapatkan run SOP-nya 1-2 sekarang skor sementara, Dev. Yap, tadi gue liat ada technical pause, itu udah agak trauma ya kalau nge-cash sama Rere Bredel, lihat tulisan namanya technical pause, teman-teman tahu lah kenapa. Dan sekarang lagi-lagi Flinch coba main dari arah belt. Oh my god, agresif push yang coba dilakukan sama Flinch. Dia udah nge-spot ada satu trap yang ditaruh oleh Severin. Dia nggak bakalan untuk melakukan push, tapi coba untuk di bait saja. Flinch masih coba untuk menguasai nest terlebih dahulu. Dia nggak main dari pipes dan mungkin ini bisa nggak ke-expect kalau misalnya seluruh pemain dari Onyx G mereka mau coba ke arah side content. Coba untuk sedikit bandel tadi Famous juga berhasil menghancurkan sebuah all drone juga. Informasi sudah masuk, tentunya akan coba untuk bermain commit sepertinya menuju ke arah side B di mana Monyet akan coba memimpin jalur penyerangan. Cloudburst sudah dibuka, coba untuk menguasai dari arah Yellow, but Cross of Fire atau lebih tepatnya Famous langsung berhasil menumbangkan Elmi Moore dan sudah ada Resurrection yang digunakan oleh NC Slasher kembali menjadi 5 melawan 5 dan Spike masih bisa untuk dilakukan plan. Kita akan lihat ada toxicity yang membentang ditambah dengan sebuah barrier orb, bakalan coba untuk melakukan wallbang saja dan belum bisa untuk melakukan spike plan. Tapi cara yang lain Flinch memperkecil ruang gerak dan bahkan triple kill dari Flinch dari arah belakang. Gak ke-expect sama sekali quad kill berhasil didapatkan. Seluruh pemain dari Onyx G dikunci di arah Yellow, gak dikasih kemana-mana. Ternyata itu adalah maksud dari Boy With Love ketika mengulur spike plan yang ingin dilakukan oleh Onyx G. Seraya tadi Flinch langsung nge-push dari arah belakang dan itu nggak ketahuan, trapnya nggak ada sama sekali dia. Yes, gua nggak paham juga Flinch bisa sejauh ini sampai bisa dapat 4 kill. Ini tentunya permainan cerdas. Walaupun ada trap, dia masih punya Cloudburst. Itu yang bisa dibilang mungkin dari trademarknya seorang Severin bisa di counter oleh seorang Flinch dengan sangat cerdas. Tapi kita lihat sekarang move on Severin yang berhasil mendapatkan Flinch dengan sangat cepat sekali, namun ada seorang Asteris akan coba untuk menahan, namun posisinya Severin di waktu yang tepat dia melakukan rendezvous dan planting akan dilakukan, namun Ior D9 survive juga 2 kill dan triple kill, bahkan Bang Gil dengan Phantomnya menjadi jangkar bersama dengan teman-temannya mendinain semua serangan yang dilakukan oleh tim Onyx. Dengan beberapa sheriffnya memang itu hanyalah eager round semata, tapi membuat sulit pemain-pemain dari tim BWL untuk melakukan fight, Dev. Yap, tapi ini good tempo yang dimainkan sama Onyx menurut gua, dimana mereka harus mainin dengan tempo cepat. Karena mereka udah, menurut gua udah baca kalau habit pemain dari Boy With Love itu mereka suka untuk nge-push di beberapa pos dan udah good trade tadi. Severin bisa dapetin 2 kill, but semua yang ada di arah side balik lagi bisa untuk kunci pergerakan dari Onyx G. Dan sekarang operator sudah dipegang di tangan Flinch, bakalan coba untuk main dari arah Derke, nge-push ke arah pipes dan belum ada pergerakan lagi yang signifikan coba dilakukan Onyx G. Sepertinya mereka akan coba kembali melakukan strat favorit mereka, yaitu attacker BBBNB, Bung Redel. Nah, udah di-push Flinch, mungkin akan diketahui, namun Severin flicknya tidak tepat sasaran. Namun posisi dari seorang Famous mungkin sudah diketahui kah atau tidak? Sepertinya sudah diketahui. Untungnya masih ada rendezvous juga. Ior yang langsung menarik mundur. Untungnya juga masih ada toxic screen yang membentang sehingga Ior bisa melepas dirinya dari push yang dilakukan oleh tim Onyx. Nampaknya Onyx tetap kekeh ingin coba untuk masuk ke arah side B, di mana side B sudah ditahan juga oleh beberapa player, namun
Kan ada satu pemain. Oh my god, monyet nampaknya naik ke arah Barir Opta. Di pertukaran kill memang terjadi 2 untuk 2, namun terlalu agresif dari seorang NC Slasher. Famous yang berhasil mendapatkan kill, namun Rosofy menjadi pembeda untuk round kali ini. 1 melawan 2, perlahan tapi pasti Severin tersisa memungut 1 arsenal yang jatuh. Fake plan dilakukan, Rosofy terkena fake tersebut. Severin perlahan tapi pasti mengelabui 2 pemain. Sudah diketahui tentunya menembak beberapa peluru tadi, dan tentunya informasi sudah masuk planting ke arah side Adev. Yap, dan sekarang Spike akan coba untuk ditahan, tapi Shodan akan langsung coba dilayangkan. Flinch udah nahan angle-nya, langsung menggunakan tour de force dan right click-nya connect. Flinch akan membawa Boy With Love mendapatkan 1 angka tambahan. Itu benar-benar jadi round yang chaos banget kalau menurut gua, Del. Di round yang ke-6 semua punggawa dari Onyx G mereka coba untuk mempunish ke arah side, dan bahkan tadi NC Slasher dia udah tahu kalau misalnya monyet gak akan bisa berjuang sendiri ketika dia loncat dari Barrier Orb, dan ternyata Barrier Orb yang dia buka digunakan juga untuk melakukan wall boost tadi dari NC Slasher, dan dia agresif dapetin 2 kill. But lu bisa lihat crossfire yang udah diciptakan sama pemain-pemain dari Boy With Love. Ini udah bener-bener bagus, dan respon yang diberikan udah bener-bener cepet banget, Del. Sehingga Onyx G nggak punya banyak space untuk mereka nguasain dari arah side B-nya itu sendiri. Tuh, dan dibutuhkan gerakan dari seorang Flynn, tapi sebelum itu Famous berhasil menumbangkan 1 pemain NC Slasher. Dan cepat sekali terlihat kakinya Ior one way smoke, namun ada seorang monyet pun berhasil ditumbangkan. Ior menjadi jangkar yang begitu sangat kuat sekali bersama dengan Famous. Tersisa 1 pemain saja sekarang. Diobok-obok pemain-pemain dari Onyx di arah B, dan tentunya Shiro tersisa seorang diri memang mampu mendapatkan kill, tapi Famous triple kill. Ini dia chamber rasa duelist, Dev. Iya, itu tapi gimana nggak bisa ngomong banyak sebenarnya, karena Onyx G tadi ya balik lagi mereka cuma pakai sheriff mereka aja, tapi itu positioning dari Ior menurut gua udah bener-bener perfect banget. Dia main di arah situ, mainin poison cloud-nya dia, banyak yang nggak bisa nge-scout atau nge-spot dari posisi Ior itu sendiri, dan dia dapetin kill demi killnya. Famous jadi poin utama, dapetin first blood di round anti-eco barusan, lebih tepatnya untuk Boy With Love. Profesor ini udah unreal sih kayaknya, Prof. Ngebaca seperti itu dan Prince nyaman, gua rasa nih first half bisa diambil sama Wales. Sedangkan Onyx kalau mereka bisa adaptasi, gua rasa ada kesempatan pastinya untuk Onyx. Yap, thank you Profesor Frost Misty atas analisanya. Tapi kalau dari apa yang gue lihat ini bener-bener nggak cuma Flinch doang yang nyaman, tapi dari Famous juga nyaman. Tadi coba ada wall boost yang dilakukan dari arah mid, tapi masih miss the shot operator dari Flinch, dan bakalan coba untuk menahan lagi pemain-pemain dari Onyx G, dan lagi-lagi repositioning, coba untuk melakukan rotasi menuju ke arah side B. Ini bener-bener kayak Onyx G dari apa yang gue lihat ketika mereka menghadapi Boom Esports. Mereka itu gemar banget untuk main ke arah side B, tapi Famous that tracking, how you can do that? Itu lagi updraft mau main ke arah box door tapi langsung coba untuk dipunish. Flinch miss his shot, tapi Famous berhasil untuk dapetin through the toxic screen, dan lagi-lagi Flinch sekarang dengan Famous menjadi jangkar yang begitu kuat berdua untuk menghadapi di arah side B. Mimor dapetin timing, coba untuk dapetin kill yang kedua, berhasil connect. Keadaan berbalik dan Viper Speed akan coba dibuka sekarang. Ini adalah ronde wajib menang kalau misalnya seluruh punggawa dari Onyx G nggak mau masuk ke buy eco cycle, dan Shock Dart sudah dilayangkan mencoba untuk masuk menembusi sebuah Viper Speed. Masih coba untuk dilakukan backplay, tapi Ior akan melompat dapetin 1 kill yang akan bisa dapetin yang kedua, tapi Elmimor masih bisa untuk melakukan refrag. Spike sudah jatuh, Rosofy masih punya all drone, bakalan main jarak yang berdekatan diturunkan, tapi no spray transfer for Rosofy. Zero yang akan membawa 1 angka tambahan untuk Onyx G, Del. Gila itu round. Kalau Elmimor nggak numbangin seorang Famous, itu bisa beda cerita. Lu bisa lihat bagaimana pergerakan dari seorang Elmimor dan Famous. Itu ada Cloudburst. Itu ada Cloudburst, dia updraft. Masing-masingnya kena, gua nggak ngerti lagi, Dev. Gua nggak paham. Dan Ior memang hampir tadi. Tuh lu lihat Elmimor. Lagi-lagi yang menjadi kunci untuk tim Onyx di round tadi. Itu gila. Triple kill yang dia dapatkan bener-bener sangat-sangat
berarti untuk tim Onyx dan 3-5 sekarang. Dan ada shock dart yang connect karena tadi ada info trick shot. Itu Onyx ngancurin trap di arah kitchen sepertinya. Kayaknya ya. Dan itu efektif kalau menurut gue baru loh melihat hal tersebut. Boleh dicontoh ya nanti Bapak Siro. Dan sekarang Asteris dia coba untuk nutup vision di arah mid karena dia tahu trapnya udah dihancurkan. Sementara itu Punggawa dari Onyx G akan bergerak menuju ke arah side A dia. Yap. Dan setup mulai ke arah side A. Hunter Fury akan dibuka oleh seorang Shiro. Pakai terkena satu pemain tadi, untungnya masih bisa untuk menghindari. Dan tentunya pemain-pemain dari tim Onyx sudah masuk. Oh, Asterix, apa yang kau lakukan? Dia polos banget masuk ke area side. Monyet langsung bahkan seorang famous juga. Dan bahkan Flinch bisa untuk mendapatkan seorang monyet menggunakan operator. 3 melawan 4 sekarang. Severin sudah memantek juga. Tapi ada timing. Severin akan coba untuk menahan post plan yang dilakukan oleh tim Onyx. Namun kita lihat Severin memilih untuk rendezvous cukup lumayan jauh yang dia lakukan. Namun NC Slasher bersiap menahan. Flinch berhasil mendapatkan kill lagi menggunakan operator. Dia udah mulai geri karena Flinch sudah berhasil mendapatkan kill. Dan Elmimor yang langsung menutup round kali ini juga untuk tim Onyx menjadi 4 angka yang sudah dia dapatkan. Terlihat mengerikan, tapi yang gua sayangkan 2 pemain dari tim Boy With Love terlalu terburu-buru untuk masuk ke arah side. Padahal itu planting baru aja ingin dilakukan, Dev. Ya betul, mereka sebenarnya coba untuk mempanis satu orang pemain yang ada di balik barrier orb tadi, karena itu bisa benar-benar mengganggu banget positioning pemain-pemain dari Boy With Love untuk melakukan retake. Dan ketika langkah tersebut tadi coba diambil, memang tanpa ada utility, tanpa ada apapun, itu Asteris menurut gua terlalu polos untuk menembus sebuah toxic screen. Dan kalau lo lihat tadi Onyx G, mereka tuh main postpannya udah mulai rapi, udah mulai terstruktur. Crossfire demi crossfire bisa mereka ciptakan, dan trade demi trade-nya tadi benar-benar cepat banget. Itu yang menurut gua akhirnya mereka bisa dapetin poinnya. Dan mereka harus bermain dengan tempo yang lebih lambat lagi kalau menurut gua sendiri, karena ketika mereka bermain dengan tempo yang lambat, gak cepet-cepet, gak buru-buru, mereka bisa dapetin mereka. Oke, kita lihat Flinch nampaknya miss shot. Akan coba untuk repositioning, tapi sepertinya Onyx akan coba untuk commit ke arah side A lagi dan lagi. Karena memang dari tadi ke arah side B agak sedikit sulit. Namun Monyet berhasil menumbangkan seorang Rose of Fire bersama dengan Elmimor. Bahkan 2 headshot dia dapatkan, clean banget yang dilakukan oleh seorang Elmimor. 2 pemain tersisa sekarang. Flinch masih berada di area belakang dari barrier op, tapi mungkin ini akan lebih memilih untuk melakukan save karena posisinya hanya dengan 2 pemain saja. Dan ada 1 buah operator yang tentunya akan diamankan. Dan 5 sama perlahan, tapi pasti lagi-lagi tactical timeoutnya ini benar-benar berguna banget, Dev. Yes, betul. Dan akhirnya Onyx mereka tahu gimana caranya untuk nembusin side A dari pemain-pemain Boy With Love. Mereka tahu juga sekarang, udah mulai sadar kalau side A ini rata-rata cuma diisi oleh 2 orang pemain. Dan kalau lo lihat itu toxic screen dibentangkan menuju ke arah side A-nya, nggak nutupin ke arah screen, tapi nutupin posisi backside untuk ngambil posisi di bawah rafter. Sehingga ketika mereka mau nembus posisi tersebut seperti apa yang tadi dilakukan oleh Asteris, itu mereka kena HP banyak banget. Dan itu yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx G. Mereka nggak ngambil dari arah bawah, tapi sebaliknya mereka main ke arah set-nya dari arah zipline menuju ke arah Forten. Mereka coba untuk menguasai daerah screen terlebih dahulu. Ketika orang screennya udah kepukul mundur cukup jauh, mereka bisa leluasa untuk melakukan spike plan. Dan mereka punya angle yang lebih enak. Nggak akan banyak yang expect kalau misalnya akan ada pemain-pemain dari Onyx G udah sampai ke arah second level side ada. Yes, dan ini dia round dari tim BWL ya. Mereka harus melakukan mix buy atau hanya bermodalkan beberapa arsenal yang mereka save. Dan tentunya Flinch akan menabrak 1 snakebite tersebut untuk mengecek bersih area mid, tapi tidak ada siapapun. Nampaknya ada timing tadi setelah Flinch melakukan pengecekan ke arah mid pojokan sana. Ada beberapa pemain yang melakukan crossing juga. Dan outside yang mungkin akan menjadi tujuan setelah memang beberapa kali dari tim Onyx ini selalu ke arah side B dan benar-benar digagalkan dengan cukup lumayan susah memang untuk tim BWL. Tapi poin tersebut selalu didapatkan ketika Onyx selalu melakukan penyerangan ke arah side B, Dev. Ya, tapi lu lihat respon yang diberikan sama Boy With Love. Mereka langsung pindahin Ior menuju ke arah side A. Gak ada barrier rope yang dibentangkan juga, tapi Asteris berhasil ditangkap kali ini oleh Elmimor. Dan bahkan Elmimor begitu agresif bisa dapetin 2 killnya. Ior berhasil melakukan reflect menggunakan sebuah martial, tapi apa daya, 2 pemain sudah berhasil ditumbangkan. Seluruh pemain dari Onyx G sudah menguasai di arah side A dan Spike sudah di plan.
Ior. Kalau bisa dapat satu lagi ini akan sedikit mengerikan. Flinch yang nggak ke-expect dari arah belakang. Coba untuk dikurung lagi, tapi Zero melihat ke angle yang tepat. Nggak bakalan coba untuk di-repick. Satu pemain, yaitu udah ada Famous juga yang datang dari arah backside 2v2 situation. Ini jadi posisi yang agak sedikit awkward sebenarnya untuk pemain-pemain dari Onyx G0. Nggak bakalan kemana-mana main dari arah elbow. Akan coba untuk di-tap terlebih dahulu. Recon Bolt-nya akan coba untuk dihancurkan. Famous udah ke squad lagi-lagi. Kita akan melakukan duel antara Famous lawan Zero. Dan Famous kembali berhasil memenangkan duel ini, menjadikan sebuah angka tambahan untuk Boy With Love, Del. Yes, itu hanyalah mix buy. Last round Lagi-lagi in the kita half. lihat bagaimana Oh, no. cara seorang Flinch, bagaimana cerdasnya seorang Flinch. Makanya dia pakai koyo. Itu dia buff banget. Koyonya itu Dimana bener-bener dia? Gua nggak lihat tuh. membuat hasil. Dan dia kayak nutupin trap dari seorang Severin. Ini nih, ini yang gue suka dari seorang Flinch. Menggunakan Cloud Burst-nya dengan baik, dengan perfect juga. Dan Shiro, menurut gue tadi terlalu terburu-buru. Memang padahal itu belum setengah juga, tapi it's okay. BWL nampaknya lebih siap banget, Dev. 6-5 sekarang skor, sementara Flinch yang selalu menjadi pembeda, tapi di arah mid nampaknya lagi-lagi akan coba untuk dikontrol terlebih dahulu, dan trap dari seorang Severin ini menjadi bambuzel dan hati-hati, hampir saja tentunya dari tim Onyx, salah satu pemainnya hampir tidak terculik, tapi oke, tidak akan tercek, dan Famous tidak sempat untuk menggunakan rendezvous-nya, dan tentunya Flinch akan menjadi satu pemain yang menahan di arah set B. Sembari ada Cloud Burst-nya, namun sudah swing. Oh my god, monyet swing. Oh, wave lebih tepatnya 4-5 sekarang. Namun di arah second level sana masih ada satu pemain Asteris menumbangkan seorang monyet. Apa yang terjadi dengan monyet? Wave-nya terlalu banyak tadi sehingga dimanfaatkan oleh seorang Flinch untuk menghindari peluru tersebut. Oke, Boy With Love masih punya kendali, masih punya kontrol untuk di arah side B, dan sekarang Spike akan coba di plan. Flinch Spike planted. bakalan coba untuk masuk sepertinya. Bermain banda menggunakan shorting dan Asteris, berhasil menumbangkan NC Slasher Elmimore 41 HP. Hanyalah dia harapan dari Onyx G, masih bisa dapetin satu killnya karena ada Viper Fit yang membentang di arah Orange. Berhasil dibaca dengan sangat baik, tapi sekarang nggak sigap dan Asteris. Untungnya ketidaksiapan dari Asteris dibalas ketidaksiapan dari Elmimore. 7-5 di first half. Ini open ending menurut gua untuk kedua tim di second halfnya nanti. But Boy With Love, mereka main Switching menurut sides. gua begitu konsisten ketika mereka udah dapetin satu angkanya. Ketika yang tadi mix buy itu udah tiba-tiba jadi sulit lagi itu side A untuk diambil. Tadi ada sempat kejadian yang cukup chaos di mix buy. Anyway, sebelum kita bahas lagi, thank you banget Profesor Frost Misty untuk first half analisnya, dan sekarang kita akan masuk ke second half, dimana ini adalah pistol round yang cukup penting. Dimana kalau Boy With Love bisa dapetin pistol round ini akan jadi misi yang lebih sulit untuk Onyx G, Del. Yes, dan Severin tampaknya melakukan push, tapi hanya mengeluarkan satu peluru saja, kemudian dia langsung melakukan rendezvous juga, repositioning, karena ya chamber itu adalah ciri khasnya ketika jaga ke arah side B, selalu melakukan early pick untuk mendapatkan early advantage juga. Yes. Dan sekarang kita lihat pemain-pemain dari tim Boy With Love nampaknya sudah coba untuk perlahan masuk ke arah side B, namun Famous sudah diketahui posisinya, dan NC Slasher yang sudah memantek, tapi dia yang terkaget-kaget, dan wall langsung dibangun. Mereka tahu ini, timing, oh my god, Elmimore berhasil mendapatkan seorang Ior. Tidak ada lagi timing yang diuntungkan untuk tim dari BWL, tapi Famous yang langsung melakukan trade juga terhadap seorang Elmimore. Yep, harus lihat ini Flinch udah jarak yang cukup jauh banget, udah sampai ke arah danger, dan dia dapat skill lagi. Coba mengexecute di arah Snowman, planted. dan itu adalah monyet yang memegang sebuah fence. Jadi jarak tentunya dia tidak diunggulkan, dan bahkan Flinch berhasil dapetin kill yang kedua. 4 versus 2 bukanlah hal yang enak untuk didengar bagi fans-fans dari Onyx G. Mereka akan coba untuk melakukan retake. Sementara itu, lu lihat dari Boy With Love, mereka coba untuk main kontak, dan kontak tersebut berhasil. Rose of High langsung menutup pistol round di second half, menjadi milik Boy With Love. 8-5. Effort Q-nya Indonesia ini ada, bos, kayaknya, bos. Waduh, gue masih
Gak nyangka banget tadi apa yang dilakukan oleh Flinch, bener-bener gila banget. Lagi-lagi keren kill dari tim BWL. Flinch dan juga Flinch. 15 kill sudah dia bekukan, Dev. Dan dia nggak beli Arsenal. Akankah operator attacker dari tim BWL di map Icebox ini? Itu bisa terjadi sih kalau menurutku. Operator tuh possible juga untuk digunakan. Mungkin dia bakalan coba cari early pick, but Ior sepertinya udah expect juga akan hal tersebut dilakukan oleh Severin, sehingga tadi dia langsung coba untuk nahan, nggak langsung white swing. Dia coba untuk melakukan strafe, dan sekarang Flinch coba untuk melakukan control orb terlebih dahulu di arah green. Sementara itu juga Toxic Screen sudah dibentangkan. Ini kalau lihat dari minimap, lagi-lagi fokusnya itu bakalan coba ke arah side B, tapi Famous dikirim untuk coba untuk mengganggu Zero tadi. Menusuk sebuah Toxic Screen dan dia dapetin one tap-nya terhadap Flinch. Sekarang informasi sudah didapatkan bahwasanya ada lebih dari 2 pemain yang ada di arah side B, dan bahkan Elmimor sekali lagi menunjukkan tajingnya menggunakan sebuah Sheriff, tapi Spike sudah di-plan. Akan coba melakukan fight back kembali. Rosify atau Banggil akan coba untuk nahan, dan ini adalah permainan khas dari Boy With Love. Bakalan coba untuk main kontak dan coba untuk memotong dari arah belakang. Famous berhasil ditangkap oleh Monyet. 2v2 situation, main kontak lagi dan lagi akan coba untuk dimainkan di sini Zero. Dan sekarang Green akan coba untuk di swing. Rosify dapetin satu, tapi Zero berhasil untuk mendapatkan sebuah killnya. Bakalan coba untuk di delay. Rosify melesatkan sebuah shock dart. 2 HP left, dapetin timing tapi miss the shot. Shock dartnya bakalan connect, dan itu dia anti-eco shock dart. Berhasil diamankan oleh Rosify atau Banggil, menjadikan 9-5 skor sementara. 4 angka yang terpaut dari Onyx G, Del. Yap, dan itu adalah anti-eco yang memang cukup lumayan mahal, tapi Banggil atau lebih tepatnya Rosify, dia punya shock dart. Ini menjawab pertanyaan yang sempat gua tanya di interview kemarin. Apa Lu tuh? punya utility, kenapa nggak lu pakai? Iya, karena kemarin dia bilang ya itu salah gua, dan sekarang dia punya Dijawab. utility dan digunakan semuanya. Itu gila banget. Itu oke, tapi sebelum itu Severin berhasil menumbangkan seorang Flinch. Sudah diketahui 2 pemain coba untuk melawan pick. Rosify hanya melakukan tapping saja, tapi mereka akan coba untuk menarik mundur, mencari posisi yang lebih aman, mencari informasi lagi, menggali informasi lagi, karena kehilangan seorang Flinch tentunya ini bukanlah kabar yang baik untuk tim A Boy With Love. Yap, tapi di arah side aja juga udah diperkecil ruang geraknya sama NC Slicer. Dia pop up barrier op yang tentunya kalau barrier op ini dihancurkan itu bisa untuk memberikan informasi, dan ini NC Slicer main pakai judge di angle ini jarang banget kita lihat, tapi mungkin ini yang akan terjadi ya di round ke-16 atau di round ke-15 lebih tepatnya. Bakalan coba untuk ditompo, tapi barrier op ini bakalan coba untuk ditahan terlebih dahulu, dan hasil ditangkap. Bakalan langsung diri swing oleh Asteris, dapetin 1 killnya. Slow Orb sudah dilesatkan juga menuju ke arah screen, dibalas oleh sebuah snake bite dan dipukul mundur lagi pemain-pemain dari Boy With Love. Kali ini Onyx G, mereka tahan semua serangan dari Boy With Love menggunakan utility yang 30 mereka seconds punya. left. Di delay habis-habisan dia. Yes, dan kita akan melihat setup tetap menuju ke arah side A, karena memang waktu semakin menipis, rotasi tidak akan terjadi. Namun Asterix lakukan swing lagi sebelah kanan. Ramos berhasil mendapatkan kill, namun Shiro wave nampaknya Asterix yang memanfaatkan wave tersebut. Dan bahkan kita lihat Elmimor lagi-lagi, namun Monyet di arah belakang. Atau lebih tepatnya Monyet yang berhasil mendapatkan seorang Rosify. Ada wall yang dibangun, sudah terlihat tadi. Elmimor yang langsung menumbangkan seorang Asterix, karena informasinya sudah masuk bahwa Asterix sudah terkena low HP. Dan 9-5 Boy With Love perlahan mungkin akan dikejar oleh tim Onyx. Well, jujur Li itu bikin deg-degan sih. Tadi Asteris udah bangun barrier orb, dia coba untuk atau melakukan repositioning, ngambil sebuah vandal sepertinya tadi, atau dia coba untuk main ke arah backside untuk dapetin posisi yang lebih enak, posisi yang lebih nyaman untuk dia melakukan pick. Tapi respon yang diberikan oleh Elmimor entah Monyet tadi yang langsung naik ke atas barrier orb tersebut dan di uber Asteris itu sendiri, karena tadi dia belum sempat untuk melakukan reload. Tapi ketika tadi kita udah melihat ada Guardian miss dari Elmimor, itu udah bener-bener agak jadi mengerikan sebenarnya.
karena itu hampir bisa merubah semua skenario yang terjadi di map Icebox ini. 9-6 sekarang skornya, dan pemain dari Onyx bakalan coba untuk bergerak lagi. Yor coba untuk main dari arah mid. Ini dia boom train yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esport, tapi Aces Laser gak bakalan terinfect. 4 kill begitu cepat, dan bahkan flawless. Kurun waktu 1 menit 10 detik, bahkan gak nyampe 5 pemain dari Boy With Love berhasil dipunish. Del. Yes, dan lu bisa lihat bagaimana rapihnya pertahanan dari tim Onyx. Ini Onyx yang gua kenal, dan memang dari tim Boy With Love mereka tadi melakukan force buy. Menurut gua buy-nya yang nggak sempurna juga. Dan dari tim Onyx memanfaatkan hal tersebut, dan ini waktunya untuk melakukan eco round dari tim Boy With Love. Tapi yang harus diwaspadai, ingat, Famous dengan headhunternya, Flins ada Bladestorm-nya, ini bisa merubah segalanya. Dicatat, guys. Betul. Monyet kembali coba untuk melakukan agresif picknya kembali. Ini biasa yang dilakukan oleh Severin karena dia punya rendezvous, tapi sekarang coba untuk dimainkan oleh Monyet angle tersebut, dan dia akan kembali ke arah orange. Famous dengan Tour de Force. Akan coba untuk sedikit melakukan pengecekan, coba untuk ngepick manja menuju ke arah yellow, dan Flinch dia coba untuk ngambil timing, membuat presensi untuk seluruh pemain yang ada di arah itu mundur, dan oh no, Elmimor untungnya bisa untuk menangkap Flinch. Satu pemain sudah tumbang sekarang, dan Monyet masih akan difokuskan untuk menjadi jangkar di arah side B. Famous pick ke arah Snowman. Severin nggak berani buka badan, tapi ketika dia buka badan berhasil dipanis. Satu pemain sudah ditumbangkan, 4 versus 4. Thrifty mungkin saja bisa terjadi, tapi Monyet dia nggak akan main agresif, lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu di balik toxic screen. Ada Asteris yang coba untuk ngambil timing, dapetin timingnya, tapi miss the shot using his Sheriff. Sekarang keadaan pemain kembali menjadi keunggulan untuk Onyx G. Bakalan langsung nge-dash out, mundur ke arah belakang. Yor, atau lebih tepatnya Famous, berhasil ditangkap. Tersisa seorang diri dari Rosafai, gak bisa kemana-mana. Zero langsung menutup satu angka tambahan bagi Onyx G. 9-8, gap round mulai menipis. Yap, dimana yang gua lihat Monyet mulai menyala kembali. Kunci memang tidak semuanya di Monyet, tapi Monyet mempunyai peran penting untuk tim Onyx sendiri. Karena terlihat di attacker, dia bener-bener gak nyala banget, Dev. Dia bener-bener lagi apek banget. Kayak kesini salah, kesana salah. Tapi di defender, Onyx mempunyai beberapa strategi yang bisa gue bilang ini kuat banget. Mereka sulit untuk menembus bahkan. Tapi sebelum itu Severin sekali lagi yang selalu melakukan overpick, tapi overpick itu selalu berjalan lancar karena mendapatkan satu pemain. Dan Asteris mencoba untuk melakukan resurrection, tapi nggak bisa sayangnya kayaknya. itu mayatnya ada di atas, dan sepertinya akan coba untuk memaksakan diri. Dan bahkan Monyet harus tumbang di tangan seorang Ior. Nice backup ketika Asteris ingin mencoba untuk menghidupkan temannya Flins. Dan ini dia misi penyelamatan dari tim Boy With Love. Backup yang dilakukan pun benar-benar ketat. Dan ini dia nampaknya kita lihat pemain-pemain dari tim Onyx kehilangan seorang Monyet. Mereka harus menahan dengan 4 pemainnya. Memang ada trademark yang berhasil mendelay serangan yang dilakukan oleh tim Boy With Love. Sudah ada satu buah Viper Speed. Ini yang membuat sulit tentunya retake untuk tim Onyx. Yap, Viper Speed sekarang sudah dibuka di arah side B, dan tentunya belum ada spike plan yang ingin coba untuk diinisiasikan dari Famous. Coba untuk mengganti senjatanya menggunakan sebuah Vandal di arah first level Yor. Akan coba untuk menahan terlebih dahulu. Asteris masih belum coba untuk melakukan spike plan, tapi akan ada sebuah mencuri balasan. Berhasil ditangkap oleh Rosafai. Ior, dia coba untuk ngambil timing yang cukup jauh dan berhasil untuk mendapatkan sebuah kill. Melihat ke atas barrier orb, NC Slasher akan coba untuk mundur lagi ke arah belakang, dan Ior bahkan berhasil dapetin satu kali timing lagi. Viper Speed memang harus turun, tapi keadaan sekarang adalah 3 melawan 2. Flits, Asteris Famous akan menghadapi NC Slasher dan juga Zero. Dari arah yellow masih coba untuk menahan, mencoba bermain dengan post plan. Crossfire sudah diciptakan, tentunya mereka nggak akan gegabah untuk ngambil hal ini. Coba untuk di-tap terlebih dahulu, satu pemain masih ditumbangkan, tapi bakalan coba untuk dijepit. Zero sekali lagi akan harus menduel satu pemain lagi dari Boy With Love. Bakalan coba untuk di-swing, tapi Asteris yang berhasil membawa double digit untuk Boy With Love. 10-8.
Boy With Love akhirnya mereka bisa keluar dari zona angka 9, Del. Yes, akhirnya double digit mereka amankan. Dan lagi-lagi itu kayak hampir deja vu, kayak Zero yang terakhir, cuman lawan yang berbeda. Bukan Rosovai lagi tapi Asteris. Dan yes, roundnya bisa didapatkan lagi tentunya oleh tim dari Boy With Love. Dan menurut gua trade kill-nya sudah sangat baik, tapi apa daya posisi dari seorang Zero sudah dibaca oleh seorang Asteris. Dan ini dia 10-8. Ini akan menjadi menarik. Tentunya dari tim Onyx G tertinggal 2 angka. Tentunya ini mentalnya akan diuji. Monyet memang akan coba untuk menghancurkan drone, tapi miss the shot. 1 kali peluru tadi tidak bisa menghancurkan drone yang dilesatkan oleh Rosovai. Dan masih ingin kekeh ke arah side B sepertinya BWL, karena mereka tahu bahwa side B ini mungkin cukup lumayan mudah untuk ditembus. Dan mereka tahu bahwa Monyet lagi bukan harinya. Dan dari tim BWL mencoba untuk mencari kelemahan dari tim Onyx sendiri, Dev. Berhasil kan attack, bakalan di wallbang Severin, dapetin 1 buah free frag. Asteris harus tumbang dan langsung coba untuk melakukan rendezvous. Ini gua kira yang gemar main ke side B itu cuman Onyx G, tapi ternyata Boy With Love mungkin B-nya adalah side B ya, dimana mereka selalu menuju ke arah side B, B and B. Tapi Monyet udah ngelakuin reposition, sekarang main dari arah Snowman, ngepick ke arah Green. Toxic Screen tadi coba untuk diangkat sedikit, buat presensi seakan-akan 2 pemain dari Boy With Love itu udah melakukan crossing dengan diangkat dan langsung diturunkan seperti tadi. Tapi Famous sekarang dia udah sampai ke arah side A, dia dapetin 1 pemainnya. Tentunya rotasi itu akan diciptakan, tapi Monyet masih bisa dapetin 1 kill dan 2 punggawa dari Boy With Love lainnya. Bakalan coba untuk terus komit menuju ke arah side B dan Blitz bahkan masih bisa dapetin yang kedua, tapi untungnya dari Monyet langsung sigap untuk melakukan reflect dengan sebuah Bloodstorm. Rosovai sekarang misi yang agak sedikit lebih sulit, 1 melawan 2, 1 shock dart, 2 lebih tepatnya 1 shock dart dan 1 gua recon box. Bakalan langsung coba untuk masuk menuju ke arah side, tapi bakalan ditahan sama Rosovai. Main timing, di tap terlebih dahulu. Dia tahu bisa menjadi fake belaka dan 1v1 situation Zero, dan recon boltnya langsung dia gunakan. Utility usage yang bagus dari Banggil, tapi Zero dengan lebih sigap dan HP yang lebih banyak berhasil mendefuse spike dan membawa 1 angka tambahan bagi Onyx G. 10-9, Del. Yap, Ketat banget nih sekarang. lu bisa lihat juga bagaimana Monyet hampir-hampir saja, tapi yang gua suka bagaimana flick yang dilakukan. Lu bisa lihat Puskesmas flick lebih tepatnya ya. Dan bahkan Flinch bisa gua bilang dia udah bagus banget nge-backup, cuman apa daya dia tumbang di tangan seorang Monyet. Utility-nya sudah digunakan. Tadi dari seorang Rosovai mencoba untuk melakukan pick, tapi dia sudah mengeluarkan juga reconnya. Dan namun Shiro nggak mau yang ketiga kalinya dia harus kalah di round penentu. Dan dia menjawab round tersebut menjadi angka yang ke-9 untuk tim Onyx. Dan yes, 10-9 perlahan tapi pasti. Dan ini adalah equal round. Flinch menumbangkan Elmimor, yang dimana terlihat itu kepalanya saja langsung dimanfaatkan dengan 1 buah Marshall. Dan NC Slasher akan coba untuk menahan, dan ini dia ciri khas dari seorang NC Slasher, melakukan scoop manja terlebih dahulu, menghancurkan 1 buah Barrier Op, dan ada Bloodstorm yang bisa merubah segalanya. Flinch coba untuk menahan dari arah atas, dan kita lihat pemain-pemain dari tim Onyx G bersiap untuk melakukan retake, karena memang retake ini memang harus dilakukan. Tapi 1 pemain terculik kembali oleh seorang Flinch. Dan 5 melawan 3 ini menjadi bahaya tentunya Monyet dan juga kawan-kawan. Namun Chiro, oh my god, headshot didapatkan. Flinch another kill dan bahkan updraft masih bisa untuk menghindari Rosovai, menumbangkan seorang Severin. Tersisa Monyet seorang diri. Masih kita lihat, ini dia 1v1 situation. Monyet 51 HP dengan shorty-nya tidak akan menyangka bahwa Monyet akan melakukan pick dari atas, dan Rosovai pun terkaget-kaget, terheran-heran apa yang Monyet lakukan. Itu bener-bener lincah, kayak ada di atas pohon. Gila, 10 sama Dev. Gua baru mau bilang, masa iya sih pakai Marshall bunuh 1 buka Bloodstorm. Iya, hampir Del tadi ternyata di area rafter 2 pemain berhasil ditumbangkan, tapi itu Monyet bener-bener bisa kasih kita sebuah vision how to play
Jetwell. Dia bener-bener lincah banget manfaatin utility yang dia miliki. Dia bener-bener lincah juga. Dan Bloodstorm yang berhasil di dodge ganti menggunakan shorty. Bener apa kata lu, nggak akan ada yang expect dia bakalan naik ke atas forte dan nge-pick dari arah atas. Tapi itu tadi adalah round yang sekali lagi sangat mahal. Dan kalau lu lihat Flinch ini bener-bener lagi jadi orang paling jumawa ya. Vandalnya menyala-nyala di sini Del. Menandakan dia adalah top frag di antara 9 pemain lainnya. Dan side B yang akan coba untuk diganggu. Sementara itu Spike masih belum ditentukan arahnya. Akan coba berjalan ke arah mana Del. Oke. Sepertinya menurut gue B yang lebih mudah sih. Entah kenapa. Karena dari tim Boy With Love, mereka mendapatkan poin ketika mereka melakukan setup ke arah side B. Dan lagi-lagi kita lihat delay yang dilakukan. Ior sudah crossing ke arah yellow. Namun terlihat dari minimap 2 pemain, 2 kunci bahkan bisa gue bilang dari tim BWL bergerak ke arah side A. Mungkin mereka menyangka bahwa hanya ada 1 pemain saja, tapi Flinch. Namun Severin, miss the shoot! Sangat disayangkan sekali. Dan sekarang kita lihat pemain-pemain dari tim BWL melakukan split strategi, dibuat bingung. Di sini ada, di sana ada, Monyet miss the shot. Ada Ior yang mengganggu di arah side B. Tapi nyatanya side A lah yang akan menjadi tujuan dari tim Boy With Love. Namun lagi-lagi miss the shot. Ior yang langsung menumbangkan seorang Monyet. LB baru menyusul namun Flinch clean headshot yang dapatkan. NC Slicer menjadi pembeda. Akan menjadi, oke, resurrection lebih tepatnya. 3 melawan 3 sekarang. Namun kita lihat Ior, another kill. NC Slicer triple kill. 2 melawan 2 sekarang. Namun kita lihat posisinya Asterix sudah tahu posisi dari seorang Severin harus tumbang dan bahkan what a flick. Lagi-lagi itu dia hospital flick dari seorang Asterix sehingga membawa poin yang ke-11 untuk tim Boy With Love. Itu bener-bener split strategi yang berhasil kalau menurut gua, diawali dari Ior yang berhasil crossing sampai ke arah yellow. Tapi yang bener-bener disayangin banget di round yang ke-21 barusan adalah Severin dan juga Monyet. Masing-masing miss his operator shot dan tour de force shot. Itu adalah kill yang cukup berarti, kill yang cukup penting menurut gua untuk didapetin kill yang mereka sama sekali nggak boleh miss. Dan bener aja di kanan side A, di kiri side B, di tengah-tengahnya mid boiler, itu semua dipunish sama pemain-pemain dari Boy With Love. Dan